kembali lagi di acara Kick Review. Di acara ini saya menekankan bahwa sukses itu bukan soal umur, bukan soal modal yang besar, bahkan pintar di kelas. Sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Pada malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang anak muda yang terjun ke dunia bisnis kekinian di era pandemi Covid seperti ini. Walaupun sedang pandemi, tetapi bisnis tersebut tetap bisa sukses dan menuai omset yang cukup banyak. Ia membuka bisnis thrifting. Bisnis seperti apa itu? Langsung saja simak video dari narasumber kita. Halo semuanya, nama aku Cinta Anastasia. Orang biasa aku memanggil Cinta. Di sini aku akan membagikan pengalaman aku membuka thrift shop. Aku membuka thrift shop ini dari tahun 2017 atau ketika aku belum 17 tahun. Aku membuka thrift shop ini karena aku ingin membantu finansial orang tua aku dan juga aku ingin mendapat pemasukan sendiri. Dan ketika itu thrift shop ini sedang booming-boomingnya. Jadi kenapa enggak aku untuk membuka thrift shop. Dan bisnis ini masih berjalan sampai sekarang. Dan sekarang banyak juga penggemar dari barang-barang thrifting. Oke, halo selamat malam Cinta. Bagaimana keadaannya? Malam Mas Rio, alhamdulillah baik. Oke, saya dengar-dengar kamu adalah seorang pebisnis thrifting ya. Apa sih itu thrifting? Kebetulan saya sudah sedikit tua, jadi kurang mengetahui tren-tren masa kini. Boleh dijelaskan? Baik, jadi thrifting itu adalah menjual belikan barang bekas. Barang bekas di sini itu bukan barang bekas yang kualitasnya nggak bagus, tapi barang bekas yang kualitasnya masih bagus dan layak dipakai. Biasanya juga barang-barang branded. Oh, begitu. Jadi kamu itu pedagang rongsokan ya, jadi barang bekas gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Nah, berapa lama kamu menggeluti usaha seperti ini, Cinta? Kurang lebih sudah 1 tahun dari sebelum pandemi. Oh, berarti kamu ini sudah membeli baju-baju bekas begitu ya untuk dikumpulkan setelah itu dijual. Gitu. Iya, seperti itu. Kenapa kamu bisa berpikiran untuk menjadikan itu sebuah ide bisnis gitu, Cinta? Karena thrifting saat ini tuh sangat booming di kalangan anak muda. Selain thrifting itu adalah hal-hal yang menyenangkan, nanti kita tuh hunting-hunting baju-baju branded gitu ke tempatnya langsung. Lalu kita jual belikan. Dan biasanya barang-barangnya itu kalau kita beruntung, kita dapat barang-barang branded yang langka. Kalau yang di luar negeri tuh kayak yang tergolong mahal seperti itu. Makanya saya berpikiran untuk menjadikan ini sebagai peluang bisnis. Baik, sangat super sekali. Lalu proses kamu dari awal, dari nol membangun bisnis hingga sampai saat ini, tentu banyak sekali halangan dan sampai berhasil seperti ini. Mungkin boleh diceritakan bagaimana cerita kamu di balik semua ini? Sangat Baik. menarik sekali. Dari awal saya membuka thrift ini tuh kayak berpikir, bisa nggak ya, bakal laku nggak ya. Jadi saya belajar marketing untuk pemasaran thrifting ini. Kita bagaimana caranya pembeli itu percaya bahwa kualitas thrifting yang kita jual itu bagus gitu. Tentunya tidak mudah ya dari awal membuka bisnis sampai saat ini, tapi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi sampai saat ini alhamdulillah usahanya masih berjalan dengan baik. Luar biasa, Cinta. Nah, ngomongin tentang bisnis thrifting nih, saya juga punya kenalan. Dia adalah seorang yang terjun di dunia thrifting. Sama seperti kamu, dia masih muda, masih cantik. Dia juga membuka bisnis di tengah pandemi ini. Mari kita sambut dia, Alicia.
Halo, selamat malam Alicia. Bagaimana kabarnya? Halo Mas Rio. Eh, Sebelumnya suara saya terdengar ya Mas Rio. Oke, terdengar, sangat jelas. Kabar saya baik Mas Rio. Nah, jadi ngomongin thrifting nih, kamu juga kan pebisnis thrifting nih. Jadi gimana Alicia bisa awal mulanya kamu memutuskan untuk bisnis thrifting itu gimana? Jadi awal mulanya tuh kan aku ya sebagai remaja gitu kan. Waktu itu masih sekitar 17 mau 18 tahun lah. Terus aku kepikiran kayak eh, aku pengen ngasilin uang sendiri. Terus aku mulai mikir aku mau ngapain ya, mau bisnis apa. Karena banyak banget bisnis di sekarang tuh banyak banget kan bisnis. Terus aku kepikiran tuh buat bikin thrift shop karena thrift shop itu juga lagi berkembang banget. Terus aku sendiri pun orang yang suka ngoleksi baju-baju di thrift shop. Eh, karena baju bekasnya aku tuh banyak banget karena aku tipe yang bosenan sama baju, jadi kayak baju di rumah numpuk, kenapa aku juga yang nggak bikin thrift shop daripada aku yang beli baju thrift shop mulu gitu. Jadi awalnya itu kamu koleksi baju bekas gitu, kamu udah ngumpulin, terus kamu jualin itu baju thrift apa nama baju-baju ke bekas yang kamu kumpulin atau kamu cari di toko lain atau gimana? Mungkin beberapa ya yang saya cari di toko lain, ada, tapi lebih banyak yang dari yang saya sih. Alicia dan Cinta, kenapa kalian bisa berpikiran untuk bisnis thrifting? Kenapa nggak baju biasa aja, jualan baju seperti di pasar gitu, jualan seperti biasa aja kan gampang dan mudah. Boleh, kalau boleh Cinta dulu yang jawab. Alasannya sih yang pertama karena bisnis thrifting ini tuh lagi booming banget saat ini dan malah bisnis baju-baju seperti biasa itu jadi kalah gitu sama bisnis thrifting. Selain thrifting itu barang-barangnya branded dan murah, ini juga masih bagus-bagus gitu. Masih fashionable. Untuk pendapat dari Ali gimana? Sama Uh, seperti aku setuju banget sih sama Cinta, setuju. Tapi satu lagi thrifting kan karena thrifting lagi booming juga itu pertama. Terus kalau menurut aku kalau kita pakai baju biasa, jualan baju biasa di pasar itu udah banyak banget toko atau orang-orang membuka bisnis seperti itu kan. Jadi kemungkinan bersaingnya tuh sangat ketat dan kenapa kita nggak membuka satu pelopor yang baru gitu. baik-baik, menarik sekali perbincangan malam ini ya. Nah, kan kalian nggak merasa jijik itu kan baju bekas itu kan konotasinya bekas itu kan bekas pakai jadi apalagi di luar negeri dikirim ke Indonesia jadi kan di situasi pandemi ini sangat orang-orang tuh berpikiran dua kali. Terus bagaimana kalian mengakali untuk biasanya membersihkannya atau bagaimana? Enggak kok sebenarnya ya Mas. Jadi biasanya tempat-tempat jual thrift shop itu juga udah pasti mikir kesterilan juga. Jadi biasanya kita dicuci dulu. Terus pun kalaupun emang dari toko udah dicuci, kayak di rumah pun kita bakal cuci lagi kan sebelum kita pakai bajunya. Jadi udah make sure banget semuanya bersih gitu Mas. Nah, sekarang ngomongin soal bisnis ini, pasti adanya kendala-kendala yang nggak mungkin semua orang nggak punya kendala gitu di bisnisnya. Nah, untuk di bisnis thrifting ini seperti ini, apakah ada kendala-kendala yang biasa yang kalian rasakan gitu? Boleh silakan Alicia ingin menjawab. Kendalanya sebenarnya cukup banyak ya Mas. Kayak pasti setiap bisnis juga kan seperti yang Mas tadi bilang, pasti memiliki kendalanya masing-masing. Nah, kalau di thrift shop sendiri itu lebih ke paradigma masyarakat ya. Karena kan ini baju bekas dari luar negeri, pemakaiannya dari orang luar, mungkin orang-orang di Indonesia ini mikirnya, wah baju dari orang luar negeri, kita nggak tahu dia punya penyakit apa aja, bajunya itu kotor, dan kayak segala macam tentang keburukan baju-baju bekas gitu. Padahal kan kita juga menjual dengan keadaan yang benar-benar udah steril gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya juga mungkin dari ini ya, apa ya, bahannya pasokan dari kita buat si thrift shopnya ini sedikit kurang juga karena banyak banget kayak kita susah banget dapetin barang-barang yang emang bagus dengan
harganya lumayan murah dengan kualitas bagus juga jarang banget. Udah gitu mungkin kalau untuk di media sosial itu kurang followers ya Mas, karena orang-orang juga masih awam gitu dengan thrift shop. Mungkin hanya beberapa kalangan yang tahu tentang thrift shop. Oke. Nah, terima kasih Cinta dan Alicia. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Sekarang untuk biar nggak bosan nih, kita ada sebuah game buat kalian. Nah, yang game itu adalah isinya pertanyaan tentang thrift shop dan yang tahu jawabannya dipersilahkan. Pertanyaan pertama ya. Sejak tahun berapakah thrift shop sudah menjadi tren fashion di dunia? Saya izin menjawab, fashion thrift Oke. ini sudah ada sejak tahun 1760-an, Mas Rio. Oke, benar sekali. Untuk pertanyaan kedua, siapa pelopor thrifting di Indonesia, di tanah air? Siapa? Saya izin menjawab lagi, Mas Rio. Oke, Cinta. Pelopor thrifting di Indonesia itu adalah Sonia Erika. Oke, baik, benar sekali. Ale kurang semangat nih kayaknya malam ini, harus dibakar lagi semangatnya. Iya, Oke. ini saya harus membakar semangat lagi, Mas. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih, produk apa yang dijual di thrifting? Oh, saya Mas. Kali ini pasti saya tahu Mas jawabannya. Produknya pasti ya yang biasa itu pakaian, tas, sepatu, buku, topi, dan beberapa aksesoris. Benar Ya, kan? benar sekali. Oke, benar. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Apa perbedaan thrift dan pre-love? Saya mau jawab, Mas Rio. Jadi perbedaan thrift dan pre-love itu yang pertama untuk thrift itu barangnya berasal dari luar negeri. Jadi milik orang lain. Kalau pre-love itu barang milik kita sendiri lalu dijual gitu, Mas Rio. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari games yang tadi. Tidak apa-apa, itu hanyalah game untuk pengetahuan kalian. Nah, sebagai penutup mungkin boleh nih kalian kasih saran kepada anak-anak muda yang tertarik ke dunia bisnis yang kamu jalankan. Mungkin ada yang habis lihat acara ini langsung kepikiran, wah pokoknya saya ingin bikin bisnis gini juga, bisnis thrifting. Nah, kira-kira apa nih trip and tipsnya buat pemula yang mau terjun ke dunia thrifting? Boleh silahkan dikasih gininya, pencerahannya buat teman-teman. Oke, mungkin bisa dari saya dulu ya, Mas. Oke, Kalau dari saya sendiri nih ya, sebelum kita mulai bisnis thrifting, lebih baik kita juga tahu dulu apa itu bisnis thrifting. Jadi mungkin ya kita belajar juga dari orang-orang banyak atau orang-orang yang emang udah buka thrifting, jangan malu untuk bertanya. Karena dari komunikasi itu kalian bakal tahu deh gimana bisnis thrifting yang benar-benar bisnisnya thrifting itu. Rio izin menambahkan. Oke, ya Cinta. Kalau saran dari aku sih, pertama kita harus hobi dulu ya. Karena setelah hobi kita bakal menyukai thrifting. Karena kalau kita hobi, ketika kita menemukan rintangan dari hobi itu, pasti kita akan bisa untuk melaluinya, seperti itu. Luar biasa sekali dari kedua narasumber kita. Keduanya memiliki bisnis yang sama-sama muda dan sama-sama cantik. Dan buat kalian yang masih muda, bisa ikuti nih. Banyak sekali ilmu yang sudah dibagikan oleh mereka berdua. Nah, bisnisnya ini sangat fresh dan sangat menarik buat di kalangan muda seperti ini. Harapan kita siapapun yang menonton acara ini bisa mendapatkan manfaatnya ya. Oke, terima kasih buat narasumber kita, Cinta dan Alicia. Luar biasa sudah datang malam-malam ke studio kami. Sama-sama, Mas. Iyo, jangan kapok undang kami ya. Iya. Iya.
Oke. Dan